Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa untuk menyesuaikan kebutuhan pendidikan dan perkembangan zaman. Ada beberapa kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947 atau yang dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia setelah merdeka. Kurikulum ini mulai diberlakukan pada tahun 1950 dan masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Ciri-ciri kurikulum 1947 yang pertama fokus pada pembentukan karakter dan kesadaran bernegara, dan yang kedua tidak terlalu menitik beratkan pada aspek akademik tetapi lebih pada nilai kebangsaan. Yang kedua ada kurikulum 1952 atau yang dikenal Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 1947 dan mulai mengarah pada sistem pendidikan nasional. Perbedaan dengan kurikulum 1947 yang pertama lebih sistematis. Jadi, kurikulum 1952 lebih terstruktur dibandingkan dengan kurikulum 1947 yang masih dipengaruhi sistem pendidikan nasional. Yang kedua, pendekatan tematik, yaitu fokus pada pendidikan karakter dan kehidupan nyata, tetapi bukan hanya nasionalisme. Lalu yang ketiga yaitu kurikulum 1964 yang dikenal dengan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan akademik sejak dini kepada siswa. Kurikulum ini berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berorientasi pada pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Ciri-ciri kurikulum 1964 yang pertama menekankan 5 aspek utama yaitu moral, kecerdasan emosional, artistik, keterampilan, dan jasmani. Dan yang kedua memberikan pengetahuan sejak dini. Yang keempat, kurikulum 1975. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di Indonesia. Kurikulum ini mulai diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru dan berorientasi pada tujuan pendidikan nasional yang lebih sistematis. Ciri-ciri kurikulum 1975 yang pertama mulai menerapkan pendekatan tujuan instruksional dalam pembelajaran, dan yang kedua lebih sistematis dengan adanya silabus yang struktur. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan dikenal dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau yang dikenal dengan CBSA atau Student Active Learning yang dikenal SAL. Kurikulum ini menekankan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi secara pasif. Ciri-ciri kurikulum 1984 yang pertama mengedepankan pendekatan atau CBSA, dan yang kedua mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang keenam yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1994. Kurikulum 1994 adalah penyempurnaan dari kurikulum 1984 dan mulai diterapkan pada tahun ajaran 1994 sampai 1995 hingga 2003 sampai 2004. Kurikulum ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di Indonesia. Ciri-ciri kurikulum 1994 yang pertama menggabungkan aspek teori dan praktik dalam pembelajaran, dan yang kedua yaitu mulai memperkenalkan konsep pendidikan berbasis kompetensi. Lalu yang ketujuh yaitu kurikulum 2004 atau yang dikenal kurikulum berbasis kompetensi, yaitu KBK.
Kurikulum 2004 merupakan perubahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia yang mulai diterapkan pada tahun 2004. Kurikulum ini dirancang untuk menggantikan kurikulum 1994 dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi siswa. Ciri-ciri kurikulum 2004: yang pertama, menekankan pada kompetensi siswa dalam berbagai aspek. Lalu yang kedua, pembelajaran lebih fleksibel dan berbasis proyek. Lalu selanjutnya yang ke-8 yaitu kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum 2006 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 dan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2006 sampai 2007. KTSP memberikan kebebasan lebih besar kepada sekolah dalam menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ciri-ciri kurikulum 2006: yang pertama, memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai kebutuhan, dan yang kedua yaitu lebih menyesuaikan dengan kondisi lokal. Lalu selanjutnya yang ke-9 yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia untuk menggantikan kurikulum 2006. Kurikulum ini mulai diuji coba pada tahun 2013 dan diterapkan secara bertahap di berbagai sekolah. Ciri-ciri kurikulum 2013: yang pertama, menekankan pada pendidikan karakter dan pendekatan tematik integratif. Dan yang kedua, menggunakan metode scientific approach dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka tahun 2022 sampai tahun sekarang. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum terbaru yang diterapkan di Indonesia untuk memberikan fleksibilitas lebih dalam pembelajaran. Kurikulum ini bertujuan untuk mengasah minat bakat siswa serta berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Ciri-ciri kurikulum Merdeka: yang pertama, memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan guru untuk menyusun pembelajaran. Dan yang kedua, fokus pada penguatan karakter, keterampilan abad 21, dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi perubahan kurikulum ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyesuaikan dengan tantangan global. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.